Berapa tahun kemudian baru dia tahu, salah satu jemaatnya bilang, Jim, dia bilang, kamu tahu nggak, kamu kena malaria, diangkat pergi, kita pikir kamu nggak pulang lagi ke sini. Pertama, 2 kali, 3 kali, nggak mungkin kembali lagi, kamu tetap kembali. Jadi kami ini sangat memikirkan apa yang membuat kamu kembali gitu, ya. Akhirnya Jim tahu Tuhan pakai cara itu untuk menjadi momen yang orang itu jadi question, kenapa Jim selalu hidup selalu dalam pernyataan Tuhan, ya. Karena kita tahu sebagai anak Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kepada Allah kita berharap. Karena janjinya selalu tepat. Janjimu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus
mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari kita berdiri sama-sama, kita katakan janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam Kasihmu janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan kau tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. ya, puji Tuhan, kita tahu betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus semakin hari semakin mencintai Tuhan, ya. Sebelum mengkhotbah, kita nyanyi satu lagu ini, satu hal yang kurindu Tuhan. Nyanyikan dengan perasaan hati saudara. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu.
Deeper in love with you. Deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I love you. Tuhan, ini yang menjadi doa dan kerinduan kami. Menjadi gereja yang mencintai Engkau, menjadi umat yang mengasihi Engkau, yang mengerti hatimu, yang mengerti bagaimana kami harus hidup dan apa yang harus kami lakukan. Tuhan, hidup ini bukan sekedar berkat-berkat dan berkat, tapi hidup ini adalah bagaimana kami mempersiapkan diri pada waktu Tuhan memanggil kami pulang nanti. Dengan kedapatan orang-orang yang tidak kehilangan mahkota, Tuhan. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh menerima upah yang Tuhan janjikan. Karenanya Tuhan, Kau berbicara kepada kami pada siang hari ini. Teristimewa di hadapan kami ada roti dan anggur perjamuan. Tuhan kiranya memberkati. Sehingga sungguh ibadah hari ini, ibadah yang memberikan satu komitmen yang baru dalam hidup kami. Untuk mengikut Engkau dengan lebih sungguh. Menjadi serupa seperti Kristus hari demi hari. Tolong kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar dari jemaat yang ke-6 dari 7 jemaat yang kita sudah belajar 1 sampai 5. Kita sudah belajar tanpa terasa 5 bulan lamanya, dan tentunya saya yakin saudara sudah lupa semua. Ya nggak apa-apa saudara, namanya manusia kan, wajar ya kalau lupa semua. Kalau ingat semua malah bahaya kan. Ya, tapi mari kita belajar bersama-sama dari Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Karena panjangnya ayat ini, saya tidak mau membaca semuanya. Saya akan baca ayat demi ayat dan nanti saya jelaskan supaya kita tidak kehilangan poin-poin yang penting dan setidaknya kita tidak lupa. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Kita sudah belajar jemaat yang pertama itu Efesus, firman Tuhan, pesan Tuhan kepada jemaat atau gereja di Efesus. Lalu yang kedua adalah pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Yang ketiga kita belajar kepada jemaat di Pergamos. Yang keempat kita belajar kepada jemaat di Sardis. Yang kelima kita belajar firman Tuhan Yesus kepada gereja di Tiatira. Dan kita sekarang belajar kepada firman Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Masih merupakan apa yang didengar oleh Rasul Yohanes pada waktu dia berada di Pulau Patmos karena dia dibuang. Dan inilah yang didengar oleh Rasul Yohanes ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Malaikat jemaat maksudnya bukan jemaat ada malaikatnya. Istilah malaikat jemaat itu dipakai untuk menunjukkan kepada pemimpin jemaat, kepada tua-tua jemaat di gereja Philadelphia. Jadi gereja Philadelphia itu tidak jauh dari Sardis, kurang lebih hanya 50 mile.
Ya, jadi 7 gereja yang kepadanya Tuhan Yesus berfirman itu jaraknya tidak berjauhan, dekat-dekat saja. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Siapa ini? Berbicara tentang Yesus Kristus. Saudara, kunci Daud bukan berarti Daud punya kunci. Sebab kalau Daud punya kunci, siapa tukang kuncinya, kan gitu kan. Kunci Daud berbicara tentang, kalau kita melihat perjanjian lama, kunci Daud itu sebetulnya diberikan dan dipegang oleh seseorang yang bernama Elyakim. Elyakim yang dipercayakan oleh Daud untuk memegang kunci, sehingga setiap kali orang yang mau ketemu dengan Daud tidak sembarangan, harus melewati Elyakim dulu. Sudah nanti baca lagi di perjanjian lama, terlalu panjang ceritanya. Nah, tetapi kemudian istilah kunci Daud itu dipinjam atau dipakai oleh Yesus Kristus untuk dikenakan kepada dirinya sendiri dengan berkata, ialah yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya apa? Dialah yang berkuasa. Dialah yang memegang kunci. Kalau tadi Elyakim berkuasa untuk membolehkan, mengizinkan orang masuk bertemu raja. Siapa yang boleh dan siapa yang tidak adalah orang yang memegang kunci Daud, yaitu Elyakim. Jadi dalam hal ini pada waktu Tuhan Yesus menggunakan istilah itu untuk dirinya sendiri, dia yang memegang kunci Daud, artinya Tuhan Yesus sedang mengingatkan kepada jemaat di Philadelphia bahwa dirinya lah, Tuhan Yesuslah yang berkuasa. Dialah yang memegang, dialah yang mengizinkan dan melarang siapa-siapa, dialah yang menentukan siapa-siapa yang boleh masuk di dalam kerajaannya. Nah, kota Philadelphia adalah kota yang tidak asing dengan istilah pintu. Saudara, kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ketiga, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Saudara, Philadelphia sangat familiar dengan istilah pintu. Nah, kota Philadelphia ini aslinya namanya adalah Philadelphos. Philadelphos dibangun dari 2 kata, Philia dan Adelphos. Philia artinya cinta, Adelphos artinya brother. Philadelphia artinya brotherly love. Jadi kalau sudah pergi ke Philadelphia, di sana ada taman namanya Taman Philadelphia, ya saudara. Philadelphia Park di tengah-tengahnya. Terus di depannya ada tulisannya I love Philadelphia atau Love Park. Nah, saudara, kenapa? Karena Philadelphia memang artinya brotherly love. Nah, saudara, yang dikasih itu sebabnya kalau sudah belajar filosofi, filsafat. Kata filsafat berasal dari kata philosophy, bahasa Inggrisnya. Philosophy berasal dari 2 kata, filio, filia, dan sophia. Artinya apa? Artinya cinta kepada hikmat. Kata sophia itu artinya hikmat. Nanti kalau ada yang punya cucu lagi, ya saudara, ya, kasih nama Sophia. Tanya, siapa yang ngasih nama? Saya, gitu saudara. Sophia itu artinya hikmat. Yang belum pengen punya cucu, disimpan dulu, dicatat dulu. Kalau punya cucu pertama, kasih nama Sophia. Ya, Philia, Phileo, Sophia artinya cinta kepada hikmat, ya. Nah, itu sebabnya kalau sudah membaca di Turki ada gereja yang dulu namanya Hagia Sophia, yang kemudian dijadikan perpustakaan. Terus sekarang oleh Presiden siapa itu namanya, Recep Tayyip
Erdogan ya dijadikan masjid sudah. Gambar-gambarnya yang itu gambar-gambar kuno malaikat itu ditutupin semua sama Erdogan. Jahat banget sudah ya. Ya, itu gerejanya namanya Hagia Sophia. Hagia Sophia dari kata Hagia, Hagios dan Sophia. Sophia itu hikmat, Hagios itu suci. Jadi Hagia Sophia artinya adalah hikmat yang suci. Tapi sekarang sudah dikotori sama tangannya Erdogan. Jadi sudah enggak Sophia lagi, sudah enggak Hagios lagi. Hagia Sophia. Sudah ada kesempatan pergi ke sana ya. Sana lihat bagaimana. Sekarang sudah jadi masjid sudah. Kemarin masih jadi perpustakaan. Sekarang sudah jadi masjid. Tidak tahu, di Eropa ini gereja-gereja banyak yang jadi masjid sudah. Berdoa jangan sampai terjadi di Amerika ya, saudara. Kalau bisa di Amerika masjid-masjid dibeli, jadikan gereja. Maranatha beli satu nanti. Di dekat rumah saya itu ada, West Covina itu ada itu. Di jalan Gill Avenue itu. Ya, kalau sudah Gill dengan saya kok lupa, Gill dengan Fairway atau enggak, Gill dengan Nogales. Gill dengan Nogales itu ada masjid satu, saudara. Berdoa, saudara. Dari hari ini berdoa. Maranatha pindah West Covina, saudara. Saya dekat sana, saudara. Ya, ada masjid satu beli. Saudara. Nah, di Eropa gereja-gereja dibeli sama masjid. Di Amerika giliran kita, saudara. Masjid-masjid dibeli. Nah, kota Philadelphia dibangun oleh Raja Attalus yang kedua. Nah, bukan raja, lebih tepat kaisar ya, Kaisar Tiberius, Vespasianus, Attalus ya. Dan kota yang dibangun oleh Attalus kedua ini karena namanya Philadelphos, maka untuk menghormati Attalus, maka kota itu diberi nama Philadelphia. Sampai hari ini namanya, walaupun bukan Philadelphia, kotanya masih ada. Dan ada gereja-gereja ortodoks kecil-kecil di sana masih ada. Dan saudara yang dikasih Tuhan, di antara gereja-gereja yang lain, kita lihat nama Philadelphia ini sangat-sangat kuat dalam arti dan kesan Yunaninya. Kata Philadelphia itu kata dari bahasa Yunani. Dan kata Philadelphia, saudaraku, memang kota Philadelphia adalah kota yang sangat penting bagi peradaban Yunani pada waktu itu. Kenapa? Karena kota Philadelphia adalah kota tempat di mana dijadikan sebagai pusat penyebaran budaya Yunani. Baik bahasa maupun budaya-budaya Yunani yang lainnya. Dan oleh karena itu kota Philadelphia disebut sebagai kota yang pintunya tidak pernah tertutup. Jadi kota Philadelphia terbuka bagi siapa saja yang mau datang, yang belajar peradaban Yunani, bahasa Yunani, karena memang kerajaan Yunani pernah berkuasa pada waktu itu. Dan kota Philadelphia ini dijadikan sebagai salah satu tempat di mana orang belajar bahasa Yunani, orang belajar adat istiadatnya Yunani, orang belajar kebiasaan-kebiasaan Yunani. Dan itulah kota Philadelphia. Itu sebabnya pada waktu ayat 7 dikatakan ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Orang Philadelphia tahu, tahu saya. Kenapa? Karena kota Philadelphia pintunya nggak pernah ditutup, selalu dibuka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu kita membaca tadi perkenalan dari Tuhan Yesus. Inilah firman dari Dia, yaitu yang memegang kunci Daud. Kalau Dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, kalimat ini seringkali dipakai oleh orang-orang berdoa. Tuhan, kayak percaya kuasa-Mu Tuhan. Kalau Engkau yang membuka pintu, tidak ada yang menutup. Kalau Engkau menutup, tidak ada yang membuka. Tapi lupa dia, latar belakangnya dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Yang latar belakang budayanya, latar belakang konteksnya adalah berbicara tentang pintu di kota Philadelphia yang tidak pernah ditutup. Ayat 8. Nah, ayat 8 ini adalah pujian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini jemaat yang luar biasa. Ayat 8 dan ayat 9 adalah pujian yang disampaikan Tuhan Yesus kepada jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia dan jemaat Smyrna adalah dua jemaat yang tidak dicela oleh Tuhan.
Kalau ada 7 jemaat, yang 5 dicela, yang 2 tidak pernah dicela. Dan ada baiknya saudara jemaat Maranatha belajar dari gereja Smyrna dan gereja Philadelphia. Sehingga kita menjadi gereja yang menjadi kesukaan Tuhan, gereja yang membanggakan Tuhan, gereja yang sungguh-sungguh mendapatkan pujian dari Tuhan. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Lagi nih, pakai kata pintu lagi. Saudara, pakai pintu terus. Kenapa? Ya karena latar belakangnya itu. Dulu kita baca ini nggak tahu, sudah kita pikir ya pintu. Tapi sekarang kita tahu kenapa Tuhan sering sebut-sebut kata pintu. Oleh karena pintu adalah tempat atau pintu adalah kata yang paling lazim, paling familiar untuk kota Philadelphia pada waktu itu. Nah, sebagaimana pintu Philadelphia selalu terbuka, sudah dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Maksudnya apa ini? Saudara, kalau kita tidak mengerti latar belakangnya, maka kita gampang sekali jatuh dalam pemahaman yang kurang pas. Pintu di sini kalau kita sudah bicara pintu, biasanya kita hubungkan sama apa, saudara? Berkat. Ya, pintu ini pintu berkat. Padahal yang dimaksud di sini bukan pintu berkat. Saudara dikasih Tuhan, orang atau gereja yang dewasa adalah gereja yang beranjak, bukan sekedar berbicara tentang berkat. Gereja yang dewasa adalah gereja yang mulai beralih berpikir tentang tanggung jawab. Nah, saudara, kalau sudah amati, saya kalau menyampaikan firman tidak pernah atau jarang sekali saya menyampaikan tentang berkat. Kenapa? Karena saya ingin menolong dan saya ingin dipakai Tuhan untuk menyadarkan gereja Tuhan bahwa hidup sebagai orang Kristen itu bukan melulu sekedar berkat. Hari Minggu kepenginnya dengar khotbah tentang berkat. Supaya apa? Nanti pulang terus kita diberkati, makin banyak. Terus kalau sudah diberkati mau apa? Ya nggak tahu, pokoknya saya diberkati aja. Padahal, nah, sudah Kejadian pasal 12, Abraham diberkati. Saya pakai Ibrahim karena saya lihat Pak Gideon tadi itu, Pak Yongki Ibrahim. Abraham dijanjikan berkat oleh Tuhan. Dan lihat saudara, kalau orang Kristen kadang-kadang banyak sekali pendeta salah kutip ayat ini. Aku akan memberkati engkau. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan kemudian kalimat terakhir berkata, dan olehmu segala kaum di muka bumi akan memperoleh berkat. Jadi diberkati itu tidak salah. Tetapi yang seringkali dilupakan adalah orang tidak dewasa sehingga hanya ingin diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Terus ngapain? Ya pokoknya saya diberkati. Masalah kamu gak punya duit ya, periksa. Mungkin kamu belum beri persepuluhan mungkin. Atau mungkin kamu pelit, makanya gak diberkati. Kayak saya nih diberkati, berkatnya banyak. Nah keliru, diberkati tujuannya apa? Supaya semua orang memperoleh berkat. Inilah gereja yang dewasa. Gereja yang kanak-kanak belajarnya bagaimana supaya diberkati. Gereja yang dewasa belajar bagaimana supaya menjadi berkat. Orang Kristen yang kanak-kanak belajar bagaimana supaya saya diberkati. Orang Kristen yang dewasa belajar bagaimana saya menjadi berkat. Nah, inilah yang kita pelajari dari jemaat Philadelphia. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Jadi kalau gitu pintu di sini artinya apa? Ingat tadi, pintu di kota Philadelphia tidak pernah ditutup. Kenapa? Supaya melaluinya peradaban dan budaya serta bahasa Yunani bisa tersebar keluar
ke wilayah sekitarnya, Asia Minor, Asia Kecil, wilayah Palestina, dan sebagainya. Dan kalau pintu di kota Philadelphia tidak pernah ditutup, hanya karena supaya peradaban Yunani bisa disebarkan kepada semua orang. Kalau begitu kita tahu, waktu Tuhan Yesus berkata, "Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Artinya apa? Ini bukan pintu berkat, tetapi pintu pekabaran Injil Tuhan sudah bukakan kepada jemaat di Philadelphia. Dan pintu itu tidak akan pernah ditutup. Walaupun kalimat selanjutnya, "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku." Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja Philadelphia ini adalah gereja yang telah dibukakan pintu pekabaran Injil. Dan Tuhan Yesus memuji dengan berkata, "Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa." Ditemukan bahwa gereja Philadelphia ini gereja yang kecil. Tidak sebesar gereja Efesus. Tapi walaupun mereka gereja yang kecil, mereka menyukakan hati Tuhan. Walaupun mereka gereja kecil, tetapi mereka gereja yang menginjil. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Alkitab berkata, "Engkau menuruti firman-Ku." Dikatakan kekuatanmu tidak seberapa karena mereka cuma kecil saja. Tetapi walaupun kecil, engkau telah menuruti firman-Ku. Firman yang mana? Tadi, pintu yang dibukakan oleh Tuhan tadi sudah dipakai oleh gereja Philadelphia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang datang ke Philadelphia maupun daerah-daerah di sekitar Philadelphia. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kalau kita belajar kota Philadelphia, walaupun kota ini pada tahun 1200 sampai sekian tahun lamanya pernah ditaklukkan oleh Ottoman, Kekaisaran Ottoman dari Turki, sehingga gereja-gereja dijadikan masjid. Tapi sampai hari ini di kota yang dulunya namanya Philadelphia ini masih banyak gereja-gereja ortodoks yang bertahan sampai hari ini walaupun kecil-kecil. Dibanding Efesus sudah nggak ada apa-apanya. Yang lain-lain sudah Tiatira, Sardis nggak ada apa-apanya. Tapi di Philadelphia masih ada gereja-gereja ortodoks yang bertahan sampai hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kemudian dikatakan, "Engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku." Ada gereja menuruti firman-Nya, tetapi kemudian menyangkal Yesus. Tetapi gereja Philadelphia, mereka menuruti firman-Nya dan mereka tidak menyangkal Tuhan Yesus. Walaupun kalimat selanjutnya dikatakan, "Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu." Kenyataannya hidup orang-orang di Philadelphia, gereja Philadelphia, orang Kristen di Philadelphia ini nggak gampang, saudara. Mereka kebanyakan adalah orang-orang Yahudi, dan kemudian setelah mereka menerima Yesus Kristus, mereka menjadi orang Kristen, saudara. Mereka ditendang dan dibenci oleh kelompok Yahudi yang berada di sinagog. Jadi saudara, mereka hidupnya menderita. Mereka hidupnya sangat-sangat parah. Tetapi walaupun mereka hidupnya sangat menderita, Alkitab katakan, "Engkau tidak menyangkal Aku." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi Kristen di Philadelphia, mereka ditendang dari sinagoge Yahudi. Mereka dibenci karena mengikut Yesus. Dan inilah harga yang harus dibayar oleh kita yang mau mengikut Yesus. Lukas pasal 9 berkata, "Karena namaku kamu akan dibenci. Karena aku kamu akan dibenci banyak orang." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikut Yesus, kita harus siap membayar harganya. Jadi ikut Yesus itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ikut Yesus itu banyak gak enaknya loh, saudara. Ya, ikut Yesus itu gak kayak
pendeta-pendeta zaman sekarang yang khotbah, ikut Yesus, hidupmu diberkati. Ikut Yesus, kamu kaya raya. Ikut Yesus, maka masalahmu semua diselesaikan. Loh, siapa yang bilang? Saya ikut Yesus itu bayar harga. Salah satu bayar harganya adalah bahwa kita akan dianiaya. Loh, tapi saya enggak tuh Pak. Saya enggak dianiaya itu. Oh, saya nyaman-nyaman saja. Saya enggak ditolak, saya enggak pernah dibenci kok. Kenapa? Ya karena kita mungkin tidak hidup dalam kebenaran. Orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, dia pasti ditolak, dia pasti dibenci, dia pasti ngalami aniaya. Sama-sama rekan kerja, semuanya korupsi semua. Kita nggak mau korupsi. Sok suci lu. Jangan jadi malaikat lu, gaya lu, sok rohani lu. Ya, lupa kakinya masih nginjak kakinya masih nginjak tanah. Saudara, kita hidup dalam kebenaran pasti akan teraniaya. Yang lain kalau bayar pajak tipu-tipu, kita nggak mau tipu-tipu. Oh, diketawain kan saudara ya. Wah, sok suci. Orang Kristen, kamu bukan pendeta, kamu bukan malaikat, kamu tahu nggak kamu? Kamu masih manusia, tahu nggak kamu? Ya, nah, orang yang hidup dalam kebenaran pasti teraniaya. Kalau kita nggak teraniaya, pasti karena mungkin kita nggak hidup dalam kebenaran. Di Indonesia sedang ramai ini, saudara. Ya, katanya bikin SIM C itu sepeda motor, ya, naik motor. Katanya dikasih tahu, bikin SIM C itu selalu gagal, makanya selalu orang pakai bayar. Kalau bayar, dapat SIM, saudara. Ya, dapat SIM. Dapat calo, ya, calo SIM banyak sekali di Indonesia. Kenapa? Saya pernah lihat, saudara. Saya pernah ke sana sendiri. Saya lihatin, waduh, ini saya aja nggak bisa ini, saudara. Itu dibikin begitu rupa, sampai itu salah seorang di Indonesia bilang, itu pembalap Rossi itu apa? MotoGP ya. Ya, MotoGP ya, Rossi. Dibilang, Rossi aja ujian SIM di Indonesia itu pasti nggak lulus itu katanya. Kenapa? Karena dibikin begitu, saudara. Nah, semua begitu kan, kita ikut begitu. Iya kan? Coba kita nggak mau gitu. Orang ngomong apa coba? Sok suci kamu ya. Anggota Maranatha ya. Munafik kamu ya. Sok suci kamu, nggak mau nembak ya kan? Tapi hati nurani kita tertuduh kalau kita ikut lewat-lewat calo seperti itu. Nah, sudah itu yang terjadi. Kenapa kita kok tidak ditolak dan tidak dibenci? Ya karena mungkin mungkin kita tidak hidup dalam kebenaran, atau mungkin kita tidak memberitakan Yesus. Kalau kita memberitakan Yesus, biasanya kita dibenci, saudara. Karena memang dunia di sekitar kita adalah dunia yang membenci Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang dikehendaki Tuhan adalah gereja yang memberitakan Injil. Sebentar lagi mau Natalan, saudara. Saya nggak tahu Maranatha mau Natalan atau enggak. Coba saudara, kalau Natalan, kalau bisa jangan ngundang yang sudah ke gereja, saudara ya. Saudara ngundang sudah ke gereja, duitnya keluar ribuan dolar, saudara punya makan besar-besaran. Minggu depannya gerejanya kosong lagi. Kenapa? Karena mereka semua ke gerejanya masing-masing lagi kan, saudara. Coba ngundang orang yang belum kenal Tuhan, ya, atau yang sudah lama sekali nggak pernah ke gereja. Nggak apa-apa, saudaraku. Natalan nggak harus banyak-banyak. Yang penting Natalan itu maknanya. Bagaimana kita menghayati Natal itu. Bukan mewah-mewahnya, bukan berapa banyak yang hadir. Seringkali kita merayakan Natal besar-besaran, saudara. Kita nggak mau kalah dengan gereja yang sebelah sana itu. Kita saingan, kita besar-besaran. Tapi yang diundang ya anggota-anggota gereja lain. Ya, kita pentas ini, pentas itu, pentas ini, pentas itu. Minggu depan kita capek loh, kosong lagi. Bahkan minggu depan yang anggota Maranatha pun nggak datang, karena gantian diundang ke gereja sebelah sana. Yang datang cuma 5 orang. Maaf ya Pak, hari ini yang datang cuma 5 orang. Jadi kebaktiannya nggak usah lama-lama. Nggak apa-apa ya. Kebaktian 5 orang, 1 orang, 2 orang. Saya pernah sudah kebaktian itu yang datang cuma 4 orang. 5 orang. Saya, istri saya, Monica, Victor, sama 1 orang. 5 orang, saudara. Benar 5 orang. Ini 1 orang nengok-nengok. Pastor, ini di mana? Enggak apa-apa, kita tetap kebaktian.
Ya saya main gitar sendiri, saudara ya. Saya mimpi nyanyi sendiri. Dia tak suruh. Saya nggak pernah pegang kolektor. Ya, Bu, tolong ibu kolektor ya. Ya khotbah sendiri, saudaraku. Semuanya sendiri. Ya, makanya jadi pendeta mesti bisa main gitar. Kok pendeta nggak bisa main gitar, saudaraku? Kalau nggak ada yang main gitar, sudah bingung. Gitu. Nggak apa-apa, saudaraku. Ya, jadi sasarannya mesti jelas. Beritakan Injil. Tolong beritakan Injil. Orang yang belum kenal Tuhan, bawa mereka kenal Tuhan. Nah, kemudian sudah dikasih Tuhan, Alkitab berkata, dikatakan di situ, tetapi sebenarnya tidak, melainkan berdusta. Mereka orang Yahudi akan kuserahkan kepadamu. Mereka akan tersungkur di depan kakimu. Artinya apa? Tuhan akan membuat orang-orang yang memusuhi gereja Tuhan ini untuk bertobat. Tuhan akan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang yang hatinya keras, Saulus yang hatinya keras, diubahkan oleh Tuhan bahkan menjadi penginjil yang hebat dan luar biasa. Kalau hari ini sudah ditolak oleh orang, enggak apa-apa, doakan dia. Kalau hari ini saudara dibenci oleh orang-orang yang kepada sudah memberitakan Injil, enggak apa-apa, doakan dia. Tuhan yang akan bekerja. Kita enggak bisa membuat orang bertobat. Kita hanya memberitakan dan mengundang. Roh Kuduslah yang bisa menobatkan seseorang. Nah, kemudian apa yang upah Tuhan sediakan? Ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dunia yang dimaksud di sini bukan berbicara tentang nanti masa kesusahan besar, bukan. Tapi dunia yang disebut di dalam ayat 10 adalah dunia di sekitar Philadelphia pada waktu itu, di mana kota itu banyak mengalami gempa bumi. Kota itu banyak mengalami bencana. Kota Philadelphia banyak mengalami bencana. Tetapi janji Tuhan adalah, Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Artinya bukan berarti semuanya selamat, bukan. Tetapi artinya Tuhan akan menolong mereka sehingga mereka tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Sudah, orang hidup sebagai orang Kristen itu dicobai. Hidup sebagai orang Kristen itu diuji. Tapi kita harus kuat, kita harus bertahan. Karena kita punya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Nah, nasihat akhirnya pasal 3 ayat 10, ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di bait Allah dan di bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, sudah dikasih Tuhan janji bagi orang-orang yang menang. Nasihat terakhir adalah peganglah apa yang ada padamu. Apa itu yang ada padamu? Tadi, janji-janji yang Tuhan sudah berikan itu pegang. Dan juga apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, pintu yang terbuka, pegang. Dan kemudian dikatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di bait suci Allah. Soko guru itu pasti pilar. Nah, sudah pilar-pilar itu fungsinya adalah menyatukan antara fondasi dengan atap, dengan siling. Nah, kalau terjadi gempa bumi, biasanya yang runtuh apa? Atapnya. Tetapi pilar-pilar itu tetap berdiri, saudara. Sebab kalau ini diartikan bait suci, padahal bait suci sudah, bait suci pada masa itu, pada tahun 90 sudah hancur. Sedangkan kalau bait suci Allahku di surga sudah tidak ada bait suci. Kalau gitu apa artinya? Menjadi soko guru, pilar di bait suci Allahku. Artinya apa? Pada waktu ada bencana, Tuhan akan tetap menolong kita sebagai soko guru, sebagai pilar-pilar ini untuk tetap berdiri, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan. Kita akan jadi kesaksian yang hebat betapa Tuhan yang menjadi fondasi kita, yang menjaga kita supaya kita tidak ikut ambruk. Nah, sudah dikasih Tuhan, Alkitab berkata, dan kepadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, ini orang-orang yang sok ke-Yahudi-Yahudian, walaupun orang Kristen berkata, ini lihat namanya, nama baru, berarti ini Yahweh ini. Ya. Nah, ini orang yang nggak ngerti. Kalau kita membaca dari konteksnya,
Nama berbicara tentang kepemilikan. Nama berbicara tentang kita itu milik siapa. Jadi kalau diberikan nama yang baru, artinya Tuhan memberikan assurance, Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa kita adalah miliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darahnya. Dan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darahnya ini memberikan dan mengingatkan kepada kita bahwa di dalam hidup kita, kepada kita telah diberikan nama yang baru. Nama siapa? Nama Yesus Kristus. Nama siapa? Nama Tuhan dan Allah kita. Nama siapa? Nama berbicara tentang kepemilikan. Nama berbicara tentang kita itu milik siapa. Jadi kalau kepada kita oleh karena pengorbanan Kristus, kalau memang sudah dikasih Tuhan, nama kita tidak terlihat, namanya Tuhan tidak terlihat, tetapi namanya ada di dalam hati kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Karena itu siapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darahnya. Sebelum kita menerima roti dan anggur, dengarkanlah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia memecahkannya, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Ingat juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan perjanjian baru itu dimeteraikan oleh darah Yesus. Kalau sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, tidak ada yang bisa membukanya kecuali sang empunya meterai itu. Jadi keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada yang namanya bisa mencabutnya. Ada orang berkata, jangan divaksin ya. Kamu kalau divaksin itu, nanti kamu itu ada chipnya loh. Ada chipnya ya. Terus itu nanti ada muncul 666 di sini. Ya. Kamu masuk surga ditolak loh kamu. Saudara, ingat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian lama bicara tentang Taurat, perjanjian baru bicara tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Tidak ada yang bisa mengambil hidup kita dari tangan Bapa, karena kita adalah miliknya Tuhan Yesus. Jadi melalui perjamuan kudus ini kiranya kita dikuatkan. Bapa di surga, di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Sebelum kami menjamahnya, Tuhan memberkati dan biar perjamuan ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Firman-Nya berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Tubuhnya sudah dipecah-pecahkan bagi kita untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Makanlah dengan syukur. Darahnya sudah dicurahkan bagi pengampunan dosa dan pelanggaran kita. Minumlah dengan syukur untuk mengingat Dia. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini. Biar kami dikuatkan karenanya, terus bertumbuh dan berbuah bagi Engkau, menjadi gereja yang memuliakan Engkau, menjadi umat yang mengerti tanggung jawab, bukan sekedar diberkati. Dalam Tuhan Yesus, amin. Ya, berhubung Pak Yonas akan pergi, ya kita langsung ke persembahan dulu ya. Oke, mari kita nyanyi lagu pertama. Yusuf, saya persilakan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Bapa di surga, terima kasih kami telah berkumpul dan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Bahkan kiranya kami akan membuka persembahan untuk melanjutkan kerajaan. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pak Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Pak Surgawi, betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Bersyukur padamu akan rencana-Mu indah bagi hidupku.
Mari kita berdiri bersama, saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk gereja Maranatha ini. Bersyukur untuk pengurus yang Tuhan beri, bersyukur untuk jemaat yang setia, bersyukur untuk gedung yang boleh kami pakai, bersyukur untuk semua perlengkapan yang ada. Tuhan, biar semua ini terus dipakai bagi kemuliaan-Mu. Bawa kami Tuhan untuk mengenal hati-Mu lebih dalam lagi, sehingga kami dimampukan untuk mengerjakan bagian-bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan hiburkan, kuatkan, sembuhkan. Mereka yang sudah lanjut usia juga Tuhan peliharakan dalam kasih setia-Mu. Usia mungkin makin bertambah, kekuatan menurun, tapi biar iman kami makin menyala-nyala. Walaupun mungkin secara fisik atau secara mental sudah sangat-sangat merosot, tapi biar manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari. Kami berdoa Tuhan untuk pertambahan jumlah anggota jemaat di tempat ini. Tuhan kiranya juga menolong sehingga kami dimampukan menjadi saluran berkat Tuhan, membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka yang belum mengenal Yesus Kristus, dibawa mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami rindu di Maranatha ini juga ada baptisan Tuhan, karena ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Karena Tuhan tolong berikan kami kerinduan untuk itu. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk rumah tangga yang menghadapi hari-hari yang sulit, membutuhkan pekerjaan, sedang ada dalam masa-masa kesulitan ekonomi, keuangan, sedang dalam persimpangan jalan mengambil keputusan untuk masa depan. Tuhan juga yang terlibat, Tuhan yang campur tangan, Tuhan juga yang mengarahkan, menolong mereka Tuhan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Nanti kami akan pulang ke rumah masing-masing, tapi kami percaya anugerah-Mu sempurna atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera-Nya. Pulang dan bawalah anugerah yang besar Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus, serta persekutuan dan penghiburan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Terima kasih Pak Yonas yang telah menyampaikan firman Tuhan. Doa jemaat, saya minta Kohandi ke depan untuk doa jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan pada saat ini untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar, tidak hanya kami boleh dengar dan kami ingat-ingat, tapi kami boleh melakukannya. Dan terlebih Tuhan, kami boleh dihimbau sebagai umat-Mu untuk mengabarkan Injil, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dan Tuhan, kami saat ini ingin mendoakan lagi Tuhan, rekan-rekan kami yang saat ini tidak datang dan yang sakit Tuhan, Tante Ing yang akan menjalankan pemeriksaan pendarahan pada perutnya, Ibu Emin, agar Tuhan boleh jamah dari penyakitnya dan kembalikan pita suara dan pendengarannya. Kami berdoa untuk Cilusi, Ko Yakubus, Ko Abi, Tuhan boleh sembuhkan matanya. Tuhan boleh sembuhkan Liani juga dari sakit kaki dan tangannya. Kami ingat akan Mike dan saya sendiri Tuhan, untuk persoalan ginjal, Tuhan mau jamah Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa untuk tim, Tuhan boleh sembuhkan penyakitnya dan berikan kekuatan dan kesabaran untuk Irene yang merawatnya. Kami berterima kasih untuk Tante Trace yang membaik. Tuhan sempurnakan, pulihkan kesembuhannya.
Kami berdoa juga untuk rekan kami Andre yang ada di Yordan. Tuhan juga mau lindungi, jauhkan dari segala yang jahat Tuhan, dan boleh kembali berkumpul bersama kami lagi di tempat ini di Amerika. Tuhan, kami berdoa juga untuk para pengurus Senior Maranatha. Tuhan juga jaga dan lindungi. Tuhan berkati seluruh jemaat Maranatha, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti online. Kami serahkan semua doa kami ini ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ko Handi. Saya lihat baru pertama kali datang ya, Saudara Effendi ya. Katanya saya sering dengar Effendi dari Jimmy, saya belum pernah ketemu orangnya. Selamat datang Effendi sama istrinya. Siapa namanya istrinya? Akyang. Ya. Asyang. Anaknya siapa namanya? Airin. Oke, ya, selamat datang. Kami sangat senang saudara-saudari berkunjung bersama. Mari kita bernyanyi lagu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Yuk, kasih tonjok. Ya, kalau nggak bisa salam, kasih tonjok. Ya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Saudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Lagu Maranatha. Para tebusan kamu raja, Segala suku kawan bangsa, nyanyi sembah Tuhan aja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha.